Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas I1 kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pengaruh transaction processing system aplikasi Android Book Keeper Accounting terhadap decision support system pada UMKM di Pontianak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Arfa Baren Putra dengan NIM 187251026. Dan saya Agnia Safanadir dengan NIM 187251025. Pendahuluan. Perusahaan membutuhkan data yang akurat dan selalu diperbarui untuk mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Namun, UMKM masih banyak yang mencatat transaksi secara manual sehingga sering mengalami kehilangan data, keterlambatan input, dan masalah akurasi. Kehadiran smartphone dan aplikasi akuntansi berbasis Android menjadi solusi praktis dan murah bagi UMKM untuk mengelola transaksi secara real-time. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Bookkeeper Accounting yang berfungsi sebagai Transaction Processing System atau TPS. Sistem ini diharapkan dapat mendukung Decision Support System atau DSS, sehingga pemilik UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat berbasis data, bukan hanya intuisi. Penelitian ini mengkaji pengaruh TPS atau Bookkeeper Accounting terhadap DSS pada UMKM di Kota Pontianak. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi, yaitu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, serta strategi organisasi. Yang kedua, yaitu Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem yang mencatat dan memproses transaksi harian seperti penjualan, pembelian, dan persediaan. Ya, selanjutnya, 4 teknik utama, yaitu yang pertama, batch processing, yaitu data dikumpulkan lalu diproses pada waktu tertentu. Online processing, yaitu data langsung diproses saat diterima. Selanjutnya, real-time processing, yaitu data diproses seketika tanpa boleh ditunda. Dan yang terakhir ada inline processing, yaitu gabungan batch dan online atau hybrid. Selanjutnya yaitu Decision Support System atau DSS, yaitu sistem berbasis komputer untuk membantu manajer mengambil keputusan atas masalah kompleks. Proses pengambilan keputusan melalui 3 tahap, yaitu intelligence, yang dimaksud yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, desain, yaitu merumuskan dan menganalisis alternatif solusi. Dan yang ketiga adalah choice, yaitu memilih solusi terbaik untuk diimplementasikan. Selanjutnya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kepemilikan aset serta hasil penjualan tahunan. Yang terakhir ada hipotesis penelitian. Keempat jenis TPS diduga berpengaruh terhadap DSS baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian, lokasi dan waktu. Untuk lokasi berada di Kota Pontianak dengan rentang waktu Agustus hingga Oktober 2016. Populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu UMKM di 6 kecamatan Pontianak dengan sampel 120 UMKM mikro dan kecil yang belum memakai sistem informasi dan memiliki gadget. Dengan teknik cluster sampling dan purposive random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan pernyataan demografi dan persepsi penggunaan TPS terhadap DSS. Variabel penelitian. Ada 2 variabel, yaitu variabel yang terikat, di mana itu dari Decision Support System atau DSS, yang menggambarkan sejauh mana sistem informasi membantu pemilik UMKM dalam mengambil keputusan bisnis. Dan yang kedua adalah variabel bebas atau X, yang meliputi Transaction Processing System atau TPS, yang dilengkapi dengan X1 sebagai batch processing, X2 sebagai online processing, X3 sebagai real-time processing, dan X4 sebagai inline processing. Semua variabel diukur dengan skala Likert 1-7, dari yang terkecil yaitu sangat tidak setuju ke sangat setuju. Analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, itu memastikan kuesioner itu sahih, mengukur yang secara diukur dan konsisten. Yang kedua, uji asumsi klasik, uji normalitas dan linearitas untuk menjamin model regresi tidak bias.
Yang ketiga, regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel TPS X1 hingga X4 terhadap BSS atau Y, baik secara parsial uji T maupun simultan uji F. Koefisien determinasi R kuadrat yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel TPS menjelaskan BSS. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini hasil penelitiannya berupa deskripsi data, yaitu penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 UMKM di 6 kecamatan Kota Pontianak pada 19 Agustus hingga 27 September 2016. Kemudian direkap dalam bentuk deskriptif statistik atau skor minimum berupa skor minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku. Bisa dilihat di sini terdapat tabel. Nah, selanjutnya yaitu pengujian persyaratan analisis. Yang pertama ada uji validitas, yaitu 20 item pernyataan valid R hitung sebesar 0,922 sampai 0,967, lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,195. Yang kedua, uji reliabilitas. Di sini bentuknya reliable, yaitu Cronbach's alpha sebesar 0,966 hingga 1, lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, uji normalitas, yaitu semua variabel X1 hingga X4 dan Y normal. Signifikan 0,58 hingga 0,83, lebih besar dari 0,05. Yang terakhir yaitu uji linearitas. Variabel X1 hingga X4 linear terhadap Y, signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Yang itu koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,996 yang memiliki arti bahwa 99,6% variabel DSS atau Y dapat dijelaskan oleh variabel TPS yaitu X1 hingga X4. Karena R kuadrat lebih dari 0,660, maka model regresi dinyatakan sangat baik. Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi linear berganda fit sehingga dapat digunakan untuk uji T dengan persamaan Y sama dengan 0,262 ditambah 0,204 X1 dikurangi 0,406 X2 ditambah 0,004 X3 ditambah 1,718 X4 ditambah dengan E. Hasil uji T menunjukkan bahwa X1 batch processing signifikan 0,0000 dengan koefisien 0,204 dan X4 inline processing signifikan 0,000 dengan koefisien 1,718 berpengaruh signifikan positif terhadap Y. X2 online processing dengan signifikan 0,0000 dengan koefisien negatif 0,406 berpengaruh signifikan negatif terhadap Y. Sedangkan X3 real time processing dengan signifikan 0,898 dengan koefisien 0,004 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji hipotesis menunjukkan bahwa X1 berpengaruh signifikan positif terhadap Y, X2 signifikan negatif, X3 tidak signifikan, X4 signifikan positif, dan paling dominan. Sedangkan X1 hingga X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, pembahasannya di sini yaitu X1 terhadap Y atau batch processing berpengaruh signifikan positif. Semakin baik batch processing, semakin meningkat DSS-nya. Yang kedua, X2 terhadap Y online processing berpengaruh signifikan negatif. Semakin tinggi online processing justru menurunkan DSS karena pengguna masih ragu menjadikannya dasar keputusan. Yang ketiga, X3 terhadap Y real-time processing tidak berpengaruh signifikan. Real-time processing belum memengaruhi DSS karena belum optimal digunakan. Yang keempat,
X4 terhadap Y, yaitu inline processing, berpengaruh signifikan positif dan paling dominan. Inline processing sangat memengaruhi DSS. Dan yang terakhir, X1 hingga X4 terhadap Y, yaitu simultan. Secara bersama-sama, semua variabel TPS berpengaruh signifikan terhadap DSS. Semakin baik TPS secara keseluruhan, semakin meningkat DSS-nya. Oke, sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan bahwa pengguna aplikasi Android Bookkeeper Accounting, yaitu pemilik UMKM di Kota Pontianak, lebih dominan memperhatikan inline processing-nya dibandingkan batch processing dalam membantu pengambilan keputusan. Selain itu, pemilik UMKM pengguna aplikasi Android Bookkeeper Accounting menganggap bahwa online processing mengurangi beban mereka dalam pengambilan keputusan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.